Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bakalan menjelaskan tentang korelasi pendidikan Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai ayat 29. Pertama-tama aku bakalan bacain bacain terjemahannya dulu. Kemudian aku jelaskan berdasarkan tafsir Quraisy Haf atau berdasarkan tafsir Al-Misbah. Yang pertama itu di ayat, aku baca Al-Quran, aku baca terjemahannya. Di ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Nah, di dalam tafsir Al-Misbah terkait ayat ini menunjukkan bahwa istri Al-Aziz itu memiliki keinginan sangat kuat, di mana istri Al-Aziz ini di redaksi di sini itu dia menutup pintu-pintu ini dengan alasan bahwa agar terhindar dari takut dan malu, agar tidak ketahuan orang. Jadi ditutup pintunya biar tidak bisa terlihat dan biar tidak bisa ketahuan oleh orang lain. Kemudian yang kedua itu Yusuf menolak istri Al-Aziz ini 3 kali. Di redaksi yang pertama itu dengan Yusuf berkata bahwa Yusuf berlindung kepada Allah. Kemudian di redaksi kedua itu Yusuf berkata bahwa Yusuf mengingat kebaikan majikannya atau mengingat kebaikan Al-Aziz dengan berkata, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Kemudian yang ketiga, Yusuf itu bilang bahwa orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Nah, Quraisy berkata bahwa ayat ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu harus memiliki kesadaran, keteguhan hati dan kesadaran spiritual gitu. Walaupun godaannya berat, tapi karena Allah selalu melihat, ma'azalallah di sini kalimatnya ma'azalallah, Allah selalu melindungi, Allah selalu melihat, Allah selalu mengawasi, maka kita harus takut terhadap Allah, maka kita berlindung kepada Allah. Kemudian lanjut di ayat ke-24, artinya, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Jadi di sini itu mengartikan bahwa nafsu manusiawi itu ada dengan bukti Yusuf juga mau dengan si istri Al-Aziz ini, namun karena Yusuf takut kepada Allah, kemudian Yusuf menolak. Namun karena Allah memperingati Yusuf, Allah memberikan burhan. Di sini kalimatnya burhan di sini itu sebuah perasaan takut terhadap Allah, sebuah perasaan takut melakukan dosa, sebuah perasaan was-was apabila akan dilihat Allah gitu. Kemudian kayak palingkan dirinya keburukan dan kekejian. Jadi Allah palingkan Yusuf dari hal-hal yang buruk dan hal-hal yang keji. Kemudian Yusuf termasuk hamba-hamba yang terpilih. Di sini menunjukkan bahwa ketakwaan itu merupakan sesuatu, bahwa penangkal paling efektif untuk menghindari dari segala kejahatan, keburukan dan kekejian. Kemudian kita lanjut ke ayat ke-25. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang-orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?
Di sini Yusuf berusaha kabur karena Yusuf berlomba menuju pintu, kemudian disusul oleh Istri Al-Aziz. Namun Istri Al-Aziz ini mencegah Yusuf dengan menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang, sehingga baju gamisnya itu sobek. Ketika di depan pintu dibuka, ternyata terdapat Al-Aziz sedang berdiri di sana gitu, sedang terdapat Al-Aziz di pintu gitu. Melihat Al-Aziz di depan pintu, sang istri Al-Aziz mencoba membalikan keadaan kepada Yusuf, mencoba untuk menyalahkan si Yusuf. Kemudian di ayat ke-26, Yusuf berkata, "Dia yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Di sini Yusuf membela diri dengan tenang, yaitu dengan berkata bahwa Yusuf hanya di saat istrinya Al-Aziz berkata ingin membela diri dengan banyak hal, Yusuf hanya berkata bahwa dia yang menggodaku dan dia merayuku, hanya sekedar itu. Yusuf tidak berkata apapun, Yusuf tidak menambahkan alasannya, Yusuf tidak berbicara lebih dari yang dibutuhkan. Kemudian saksi ini kan seorang saksi dari perempuan itu memberi usulkan, apabila robek di depan berarti perempuan itu benar, apabila robeknya di belakang berarti perempuan itu salah, atau si istri Al-Aziz ini salah. Kayaknya tadi aku kelewat ayat 27 ya. Jadi ayat 27-nya itu lanjutan dari ayat 26 yang artinya, dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Kemudian kita lanjut ke ayat 28-nya. Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf terkoyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat." Nah, di ayat 28 ini, saya perempuan itu melihat di bagian belakang baju Yusuf kan, ternyata yang terkoyak itu di bagian belakang, bukan di bagian depan. Berarti yang salah berarti pelakunya di sini itu istri Al-Aziz. Kemudian di ayat ke-29, "Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan istriku, mohonlah ampun atas dosa-dosamu karena engkau termasuk orang yang bersalah." Nah, di ayat ke-29 ini dijelaskan bahwa Yusuf ini, diperlihatkan bahwa Yusuf ini adalah termasuk orang amanah, karena Yusuf diminta untuk tidak memberitahu kepada siapa-siapa karena ingin menjaga kehormatan sang Aziz, ingin menjaga kehormatan kerajaan. Kemudian diterima oleh Yusuf, di mana Yusuf tidak berkata sedikit pun karena Al-Aziz yang meminta untuk diam. Cerita ini tuh diketahui setelah nanti si Zulaiha sendiri yang bercerita tentang ini, kalau misalkan emang pelakunya itu Zulaiha. Cuman tadi di dalam ayat ini itu terlihat bahwa Al-Aziz itu sangat bijaksana. Buktinya dari mana? Al-Aziz itu tidak langsung menyalahkan si Yusuf maupun menyalahkan istrinya, tetapi Al-Aziz itu mendengarkan dulu dari kedua belah pihak, dari pihak istrinya seperti apa, kemudian dari pihak si Yusuf seperti apa, kemudian baru Al-Aziz menyimpulkan siapa yang salah di sini. Kemudian setelah itu Al-Aziz baru mencari solusinya. Korelasi pendidikan yang dapat kita ambil dari cerita Yusuf ini, yang pertama itu di ayat pertama Yusuf sudah mengajarkan tentang ketakwaan, di mana Yusuf berlindung kepada Allah. Karena Yusuf takut kepada Allah, Yusuf enggan untuk berbuat hal-hal yang tidak baik walaupun Yusuf menginginkannya. Kemudian yang kedua, Yusuf itu sadar bahwa dirinya salah. Jadi dia introspeksi diri. Pentingnya untuk kita seorang muslim itu mengetahui kalau kita salah, kemudian kita bertobat. Kemudian Yusuf meminta ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga itu amanah, di mana di ayat ke-29 sang Aziz minta Yusuf untuk tidak menceritakan masalah ini terhadap siapapun, dan Yusuf memenuhi keinginan sang Al-Aziz, di mana Yusuf setelah kejadian itu tidak mengatakan apapun terkait peristiwa itu.
Kemudian yang kelima, kita seorang muslim itu harus bisa menjaga kehormatan diri kita sendiri. Demikian video penjelasan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.